Welcome! Buat teman-teman yang pertama kali hadir di Love God Youth Community, saya Jocelyn. Saya Joklin. Jadi hari ini kita akan memberitahu kalian informasi penting yang harus kalian tahu. Nah, tema kita hari ini adalah Love Not For Sale yang akan membahas mengenai real love. Nah, menurut Jose, real love itu apa sih? Menurut aku, real love adalah hubungan tidak toksik tapi juga hubungan yang sehat di dalam Tuhan. Betul banget. Untuk lebih lanjut, dengerin ya. Jo, jangan lupa datangin LG minggu depan. Hah? Emang minggu depan ada apaan tuh, Jos? Kita bakal ada sel group minggu depan. Sel group? Apaan tuh? Jadi sel group adalah komunitas kecil di mana kita bisa saling sharing dan juga bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oh alah. Iya, jadi kita ini punya 9 sel group di Lifeguard. Kakak maaf ya, ini mau datang. Aduh, jauh, lama banget sih. Silakan diminum. Terima kasih. Makasih. They want the truth and so I told them if you're free on Friday come to you with me leave your past. Teman-teman, kita juga merekrutmen nih buat kalian yang rindu dalam melayani di Lifeguard Community. Kalian bisa menghubungi PIC berikut ini. Right at the door and you'll never be alone. Me a new heart, true reality. Guys, buat kalian yang pulangnya nggak dijemput atau gebetan kalian lagi sibuk sama yang lain, kita ada Go LG. Tenang, kita nggak pakai sepeda ini kok. Jadi, bagi kalian yang mau ikut Go LG, kalian bisa menghubungi Mbak Chelsea. Tapi, daftarnya sebelum ibadah ya. Oke teman-teman, sekian informasi yang bisa kita sampaikan. Buat teman-teman yang masih merasa kurang jelas, bisa cek Instagram lifeguard.community. Selamat beribadah! Mana suaranya? Siapa yang udah siap hari ini? Kayaknya yang sebelah sini belum dijawab. Halo Shalom semuanya. Gak kedengeran, lemes banget anak muda. Shalom anak muda. Shalom. Oke, di sini umurnya masih di bawah 20. Siapa yang di bawah 20? Saya juga masih di bawah 20 soalnya. Oke, luar biasa malam hari ini ya Daniel ya. Ya betul. Kita mau sembah Tuhan malam hari ini. Di ujung sebelah sana mungkin bisa agak maju atau agak geser duduknya, nggak kelihatan. Ayo geser, geser atau nggak agak maju. Bisa dipenuhin dulu yang di depannya. Betul. Yuk malam hari ini kita mau sembah Tuhan sama-sama. Siapa yang percaya hari ini ada yang udah tahu tema kita hari ini apa? Yang jawab hanya Bapak Indra, cuma ketua kita yang jawab ini ya dia yang bikin. Yang lain ada yang tahu? Ada yang kepoin Instagram Lifeguard Youth Community? Gak ada. Love Not For Sale, kita percaya bahwa kasih yang dari Tuhan, cinta yang Tuhan kasih bukan cinta yang asal. Bukan cinta yang kayak di mall-mall, sale 70%, sale 50%, bukan ya teman-teman. Benar-benar kasih sejati yang dari dia, amin. Malam hari ini nanti sama Kak gue Lewi, halo shalom Kak. Shalom kok. Shalom. Kita akan sama-sama bahas tentang kasih yang dari Tuhan. Kasih yang benar-benar utuh buat kita semua, amin.
Amin, yuk kita mau sembah Tuhan malam hari ini. Yuk semuanya kita siapkan hati kita sore hari ini. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, para anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Datang Tuhan. Ini dia lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sendiri Dia lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, Kau yang selidiki setiap hati kami sore hari ini Tuhan. Selidiki ya, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat teman-teman kebaikan-Mu sore hari ini, maukah Kau ambil keputusan habis di hidup untuk tetap setia kepada Tuhan? Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lah kulihat
kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama Tuhan. Tuhan sore hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menerima akan jamahan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Kasih-Mu tiada berkesudahan Tuhan atas setiap hidup kami. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Saya ajak semuanya untuk bisa kami lihat Engkau berapa yang mengasihi akan hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan atas hidup kami Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Yesus. Hanya Kau Tuhan yang Kau yang jaya, layak Mari teman-teman, saya ajak semuanya tujuan Engkau hadir di tempat ini. Kau renungkan itu. Apakah sore hari ini Kau benar-benar mengingini Tuhan lebih dari segalanya? Ini semua tentang Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Kau mengaruniakan anaknya yang tunggal
It's all about you. supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, sore hari ini maukah kau ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan? It's all about you. Tuhan, Tuhan, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've been. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the God of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Hari ini Tuhan, hanya tentang Kau dan kami. It's all about you. Teman-teman, malam hari ini, Jesus. malam hari ini hanya It's tentang all Kau dan about Tuhanmu. you, ya Tuhan. Bukan tentang teman di sebelahmu, About you. bukan tentang siapa pembicaranya, bukan tentang apa It's lagunya, all about bukan tentang apa acaranya. Jesus. Tapi hari ini, biar antara It's all Engkau about dengan Tuhan. Malam hari It's ini, all about buat you. Engkau yang merasa ada enggak cinta di dunia buat aku, It's all ada enggak about kasih di you. dunia buat aku. Kabar baiknya teman-teman, ada kasih yang tidak terbatas, It's all kasih yang about tidak pernah memandang siapa engkau, kasih yang tidak pernah memandang masa lalu, about you. kasih yang dari Yesus malam hari ini turun atas hidupmu. Mari buka hatimu, mari terima kasih itu, buka hatimu malam hari ini, biar kasih itu turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kasih yang dari surga turun di dalam nama Yesus. Mari buka hatimu, terima kasih yang dari surga, kasih yang sempurna. It's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Oh, ya Tuhan, semuanya dari teman ya Rapa ya Sapa ya Mari buka hatimu sore hari.
Buka hatimu untuk Tuhan masuk dalam hidup. Haleluya. Jesus. Biar kasih Tuhan, cinta Tuhan mengalir pada setiap kita sore hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini adalah hari pengucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami dapat merasakan akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan, mari Tuhan Kau yang terus beracara Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Kami percaya kami akan terima kemenangan yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan, hidup kami bukan hidup yang sia-sia lagi Tuhan, tapi kami punya pengharapan di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan Amin. Shalom. Shalom. Yang sebelah sini boleh maju lagi. Ayo maju. Gak kelihatan di belakang guys. Ayo agak maju. Yuk semuanya, siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Boleh angkat tangannya. Yang siap untuk memuji Tuhan, saya persilahkan untuk maju. Ayo saya undang semuanya anak-anak muda. Di sini anak-anak muda bukan? Betul? Oke. Yang anak-anak muda ayo. Saya ajak. Maju. Ayo maju. Nah ini paling muda. Hai Samuel. Ayo yang sebelah kanan saya, boleh. Ayo maju. Ayo guys. penuhi yang di depan. Oke, malam hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. 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 Amin gak? Amin. Amin. Ini rada maju dong. Kenapa malu-malu? Bisa lebih maju lagi, bisa yang di sebelah sini juga. Oke. Ayo yang di belakang itu Jonathan, Vigo. Ya bisa lebih geser lagi supaya kalau di kapal kan kalau jengjot itu pasti tenggelam ya. Maksudnya berat sebelah. Kapal itu harus seimbang. Oke. Ayo jangan malu-malu, gak musuhan kan? Ada yang musuhan hari ini? Nah, enggak ya, gak musuhan ya. Kita semua bersaudara, amin. Amin. Siap semuanya? Shalom. Oh siap. Siap. Kita tes dulu nih, yel-yel lagi. Live God Youth Community, are you ready? Yes, I'm ready. Gimana? Iya betul. Ya. Yuk diulang. Live God Youth Community, are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Bersorak. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. angkat tanganmu katakan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Say haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup semua. Katakan sama-sama. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Aku dan perkasa, berat dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Aku dan perkasa, berat dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Aku yang perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan sama-sama dengan keras. Great is our God. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan semuanya, yuk saya minta kepada semuanya yang merindukan lawatan Tuhan sore hari ini, pasti terjadi. Sekali lagi katakan dengan imanmu, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now the love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. What's up? This is real love, this is real love. Say this is real love, this is real love. Oh. Come on and say, you're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your
born again. Forever safe in the Savior's hand. You are more than my words would say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes following your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are the life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Was lost with a broken heart. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hand. You are more than my words would say. I'll follow you, Lord, for all my days. With my eyes following your ways. Forever free in an ending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. You are my freedom. You higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Sebab kasih-Mu yang besar cukup buat setiap kami, Tuhan. When the mountains move and the sea turns, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough.
enough for me. When the mountains fall and sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace above enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflow enough. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflow enough. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflow enough. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful.
you're able to bring every chance our life in your hand. You're in control, there's overflow enough, the more than enough for me. Your love is powerful, peace shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace above enough, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control, there's overflow enough. You're more than enough for me. Saya tahu bahwa teman-teman semua, nggak semua datang dengan hati yang sama. Beberapa datang dengan sebuah ekspektasi bahwa Tuhan akan melawat kalian. Tapi beberapa ada yang datang dengan kebingungan dan bahkan sebenarnya nggak tahu mau ngapain di sini. Saya nggak tahu apa yang di pikiranmu masing-masing, tapi saya berdoa supaya hari ini teman-teman minimal dimanapun kamu berada, apapun kondisi hatimu, kamu hari ini mengalami Tuhan. Sebelum saya bicara, izinin saya undang kita sama-sama bawa ucapan syukur kita lagi sama Tuhan. Ya. Saya nggak tahu posisi apa yang terbaik bagi kamu, mungkin posisi cuma lipat tangan, mungkin posisi mau angkat tangan, kamu merasa itu posisimu yang terbaik. Tapi saya berharap kita berikan posisi kita yang terbaik, kita bawa ucapan syukur kita sama Tuhan. Bahwa kita bersyukur kita masih ada di sini, kita bersyukur bahwa masih ada nafas. Teman-teman dan saya adalah orang-orang lolos dari badai pandemi, masih bisa ada sampai hari ini. Mungkin saya rasa itu sesuatu yang layak diucapkan syukur teman-teman. Saya tahu keluargamu nggak selalu dalam keadaan terbaik. Saya tahu semuanya nggak dalam seperti yang kamu harapkan. Tapi minimal kok kamu masih bisa hidup. Dan itu Tuhan belum selesai dengan kamu. Thank you. Bapa Engkau, amin, mengenalku. Yang percaya katakan. Lebih dari siapa. Ini pengakuan kami Tuhan. Sing it out. Karena apa? Engkau tahu ceritaku dan semuanya dari hatiku. Semua ada di ruangan ini, kami mengakui Engkau tak peduli. Amin. Masa lalu Engkau tetap memilihku. Yang percaya, oh ubahkanmu, sempurnakan jadi karya yang. Ini pengakuan kami Tuhan. Ucapkan syukurmu, katakan. Aku percaya. Ini yang kami percaya. Tiada yang mustahil bagi. We declare kuasa-Mu, and we believe kuatkanku. Kau dasar kami, dasarku berharap. Ini pengakuan kami Tuhan. Kini aku berserah kepada rancangan-Mu bagiku. Katakan sama-sama kamu. Panggilanmu, amin. Bukan setia. Sampai kapan? Sampai akhir hidupku.
Dimanapun kami berada Tuhan, ini kami percaya, tak peduli masalah apapun keadaanmu, apapun keadaan kami Tuhan, tetap memilih. ini yang kami percaya tentang Kau. Sempurnakan jadi Karya yang indah. ini yang kami percaya tentang Kau. Katakan sama-sama. Kini aku percaya. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai yang kau percaya. Biarlah hari ini bukan cuma sekedar lagu, tapi jadi momen di mana engkau mengalami siapa dia. Mengalami bahwa dia sanggup melepaskanmu dari apapun. Bahwa dia bukan sekedar Tuhan, tapi dia adalah Bapamu. And He is your Father. And He loves you. Ini aku berserah. Ini aku berserah Pada rancanganmu, rancanganmu bagiku. Amin. Ku ikuti Panggilanmu bukan setia sampai sekali lagi katakan sama-sama yuk. Kini ya, jadilah sesuai imanmu. Tuhan belum selesai dengan engkau yang semua ada di ruangan ini. Belum selesai denganmu. Saya berdoa supaya hari ini engkau gak cuma sekedar datang ke tempat ini, tapi kau mengalami dia. Kau mengenal dia. Dan kau dapat jawaban atas apapun yang terjadi di dalam pikiranmu. Kaulah dasar kepercayaan kami. Oh, ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti Amin. Amin. Sungguh besar, amin, pengorbananmu bagiku. Thank you Lord. Terlalu dalam. Terima kasih kau menganggap kami indah. Terima kasih indah yang kau pikirkan tentang kami. How beautiful your thoughts about me. Sungguh indah. Thank you, Lord. yang kau pikirkan terselami bagiku. Sungguh indah. Mazmur 189 ayat 18 mengatakan dalam bahasa aslinya dia katakan, betul sungguh indah yang kau pikirkan tentang kami Tuhan. Tuhan, gak semua di antara kami memikirkan yang indah tentang diri kami. Gak semua di antara kami punya self-confidence atau godly confidence yang seperti apa yang kau katakan, apa yang kau pikirkan tentang kami. Tapi hari ini Tuhan ajar kami untuk melihat sesuatu bukan cuma sekedar dari sudut pandang kami atau bahkan cuma dari perasaan kami. Tapi biarlah kami melihat dari sudut pandang-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau menciptakan kami, Engkau mengetahui banyak hal yang bahkan kami tidak pernah bayangkan. Kami bisa punya hidup tapi kami sendiri mungkin gak selalu tahu impian kami gak selalu tahu hidup kami mau dibawa kemana. Tapi kami berdoa supaya hari ini jadi momen dimana kami minimal bisa mengandalkan yang harusnya diandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa atas belas kasihan-Mu, terima kasih atas kasih sayang-Mu. Bicara pada setiap kami. Thank you.
Thank you Lord untuk semuanya. Biarlah hati kami yang mungkin lagi kemana-mana, pikiran kami lagi kemana-mana, hari ini kami bisa fokus untuk mendengar, fokus untuk membuka hati dan pikiran kami, membuka pikiran kami akan hal-hal baru yang kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, di dalam namamu Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Yeay. Silakan duduk teman-teman. Yang pemain keyboard nggak apa-apa, stay aja. Tim musik istirahat sebentar nggak apa-apa. Saya harap teman-teman semua sehat. Are you guys okay? Semua di sini? Ya. Saya berharap semua. Saya tahu teman-teman nggak semua di antara teman-teman mungkin excited untuk kesini. Mungkin teman-teman punya banyak pikiran di kepalamu. Mungkin ada banyak pertanyaan di kepalamu. Bahkan kamu nggak tahu kamu ngapain di sini. Mungkin kamu di sini karena teman-temanmu kesini atau mungkin karena kamu diajakin banyak orang. Which is fine, saya bisa mengerti dan teman-teman tahu nggak? Tapi hari ini saya cuma mau menyampaikan satu pesan sebelum saya bicara. Apa yang saya bagikan, lagu yang tadi judul Sungguh Indah yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, itu berbicara tentang realita kamu dan saya. Halo? Tentang realita kamu dan saya, bahwa sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Bahwa Tuhan menaruh nilai yang indah dalam kamu dan saya. Dan hanya karena kamu tidak merasakan ya, bukan berarti itu bukan kenyataan. Teman-teman tahu nggak, kadang apa yang benar dan apa yang kita rasakan bisa beda. Saya ulang sekali lagi, apa yang benar dan apa yang kita rasakan bisa berbeda. Maka dari itu saya berdoa supaya teman-teman hari ini bisa ngelihat sesuatu yang berbeda. Hari ini karena kita bicara tentang satu hal yang sebenarnya penting. Karena kita berputar-putar hidup kita di sini. Teman-teman tahu nggak, kalau ada satu hal yang paling penting dalam hubungan, di dalam hidup seseorang, itu ada satu kata namanya hubungan. Atau relationship. Relationship ada sesuatu yang penting. Bukan cuma sebuah keinginan, tapi sebuah kebutuhan. Teman-teman tahu nggak, mungkin in case teman-teman nggak tahu, kita ada produk dari sebuah hubungan. Kamu dan saya lahir karena produk dari hubungan orang tuamu. Ada yang lahir dari batu di sini ada? Ada yang lahir dari batu? Gak ada kan? Karena gak ada, ini jelas kita semua lahir dari hubungan. Teman-teman, maka dari itu hubungan itu sesuatu yang penting. Karena kamu lahir dari hubungan, gak salah kok kamu butuh hubungan. Bahkan seorang introvert pun membutuhkan hubungan. Dan introvert pasti tahu maksud saya. Mungkin kamu gak butuh yang banyak-banyak. Kamu gak butuh ribuan orang, kamu cuma butuh 2-3 orang. Tapi kamu bisa cerita banyak hal tentang hidup kamu. Dan 3 orang itu adalah tempat di mana kamu bisa bawel sebawel-bawel lah. Semua orang butuhkannya. Dan saya mau kasih tahu, masa kenyataannya, hubungan juga adalah tempat di mana kita rusak paling banyak. Kemarin saya bikin sebuah riset, iseng kecil-kecilan, dan saya menemukan ada 4 permasalahan terbesar di dalam setiap, nggak usah muda, mau muda, senior, tua, 4 permasalahan terbesar mereka. Nomor 1, mereka punya problem dengan hubungan keluarga mereka. Especially dengan ayah biasanya. Saya nggak tahu ada yang ngalamin di situ atau enggak. Tapi rata-rata kayak gitu. Yang kedua, ada yang problem hubungan dengan Tuhan. Ketiga, ada yang problem hubungannya dengan pasangannya, kekasihnya. Kadang katanya sayang, tapi ternyata menghilang. Kata PPKM, pernah pendekatan kemudian menghilang. Pelan-pelan kamu menghilang. Atau bahkan ada yang di sini jadi kaktus, kakak adik tanpa status ada di sini. Oh, ngalamin daerah sini ya, oke. Iya, kamu adekku ketemu gede, adek kok melok, adek kok cium. Keempat, masalah di tempat kerja mereka ya. Jadi hubungan itu problem terbesar. Tapi menarik adalah hubungan juga bisa menjadi tempat di mana kita dipulihkan. Orang butuh pulih karena hubungan. Gini teman-teman, saya tahu bahwa kalian semua ini pikirannya mengembara kemana-mana. Saya nggak tahu apa yang di pikiranmu saat ini. Tapi hari ini gini, saya anggap kalian orang dewasa, oke? Saya anggap kalian orang dewasa. Saya tidak akan minta teman-teman untuk memperhatikan saya. Tapi hari ini saya minta dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya. Saya tidak expect untuk teman-teman kuat untuk dengerin saya berjam-jam. Karena saya tahu SMP, SMA, pada waktu saya SMP, SMA, saya nggak tahan dengar orang ngomong 30 menit aja saya nggak tahan teman-teman.
Apalagi teman-teman mungkin yang lebih muda dari saya, mungkin 10 menit, 15 menit kamu udah gak kuat. Karena saya pernah jadi SMP. Setahun yang lalu, enggak sih. Saya pernah seumur teman-teman, bahkan lebih muda dari teman-teman. Saya nggak tahan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, kalau kamu hari ini kamu memilih untuk tidak mengindahkan handphonemu, memilih untuk tidak mengindahkan teman-temanmu, dan memilih untuk pay attention hari ini. Saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi jembatan di mana Tuhan akan bicara sama teman-teman. Itu yang saya bisa bilang. Teman-teman tahu nggak? Ini yang saya mau mulai. Setuju nggak? Kasih adalah sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Kasih adalah sesuatu yang sering muter daerah kita. Teman-teman tahu nggak? Ada film tentang kasih, mungkin adalah film yang paling laku di film-film Indonesia. Teman-teman, ada satu film dulu namanya film Batman Begins. Ada yang pernah nonton film Batman Begins? Mungkin ada yang teman-teman nonton atau enggak. Saya ingat waktu itu saya nonton di satu film, di satu bioskop. Saya nonton film itu, film Batman yang harusnya rame banget, itu kosong. Terus film percintaan remaja di sebelahnya, laku banget. Jadi artinya cinta ada sesuatu yang serius bagi kita. Dan bahkan banyak orang bermasalah hidup ya, karena masalah cinta-cintaan. Saya nggak tahu, ada nggak teman-teman kamu di sini yang tadinya dekat sama kamu, tiba-tiba begitu punya pacar atau punya dekat, diajak jalan susah. Ada nggak kayak gitu? Ada, ada di situ. Iya. Terima kasih atas pengakuannya. Ada yang kayak gitu. Nunjuk, terima kasih atas tunjukannya. Sangat rohani kalian semua. Iya. Nah, bahkan film favorit kita juga film-film cintaan. Mungkin teman-teman ada yang nonton drama Cina. Atau drakor, drama Korea, entah Korea Selatan atau Korea Utara ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang suka pemerannya drama Korea Utara, pemerannya Kim Jong Un gitu misalnya ya. The sexiest man alive gitu kan. Manusia terseksi di dunia. Tolong dijaga ya, saya takutnya pala saya hilang pas keluar dari sini. Nah, poinnya adalah cinta ada sesuatu yang sering dan relatable bagi kita semua. Nah, tapi masalahnya cinta, definisi di kepala kita bisa beda-beda. Saya lihat ada 20.000 orang di sini, iya gak sih? Ada 20.000 orang beserta makhluk halus, nggak saya coba bercanda. Nggak. Ada yang malaikat di sini, amin. Ya. Jadi ada rame banget orang di sini. Kalau saya tanya teman-teman satu-satu, pasti definisi cinta di kepala kita beda-beda. Menurut aku, cinta adalah love. Ya. Nenek Salto juga tahu, cinta adalah love. Kunci kesuksesan adalah key of success. Iya, saya tahu maksudnya. Emang hidup itu kadang-kadang sometimes ya teman. Gak pernah never, oke. But makanya dari hari ini kalau kita mau cek, banyak orang pikir cinta itu pegang-pegangan. Kenapa? Karena cinta itu buta. Udah banget kan maksudnya. Nah tapi sebenarnya cinta itu apa? Dan bagi saya, menurut saya pribadi, ini yang saya mau tawarkan teman-teman. Saya tahu di TikTokmu, di Instagrammu, di Reelmu, itu terlalu banyak definisi soal cinta. Dan terlalu banyak konten-konten yang mungkin kamu lahap. Tapi hari ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat satu definisi cinta yang berbeda dari yang lain. Yuk, handphone sucinya boleh dibuka teman-teman? Xiaomi sucinya boleh dibuka? Redmi sucinya boleh dibuka? iPhone sucinya boleh dibuka? Samsung sucinya? Silakan. Di 1 Yohanes 4 ayat 16. Kitabnya masih sama kan? Nggak ada kitab saksi Yehova di sini kan ya? Ya. 1 Yohanes 4 ayat 16, mari. Yang udah dapat katakan berhasil hore. Wah cepat buka Alkitab ya. Kebiasaan banget ya. Pantes saya pas cium sini bawa minyak urapan semua di sini. Kebiasaan baca Alkitab semuanya gitu ya. Lahirnya di kolam baptisan kayak kalian semua tuh. Pas lahir bukan yang oe, bahasa roh. Oh iya, saking rohani ya. Oke. Anyway, 1 Yohanes 4:16. Kalau udah dapat semua, oke. Kita akan lihat sama-sama. Saya aja yang bacain, karena takutnya kalau kita baca jadi kayak dikejar anjing gila. Kita gitu kan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, kita tetap berada dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Amin. Disinilah kita lihat definisi kasih yang berbeda dari yang lain. Kita bilang, love itu apa? Love is love katanya. Tapi Alkitab bilang, God is love. Dia bukan maha kasih teman-teman.
dia bukan punya kasih. Dia itu, kasih itu sendiri. Dia nggak cuma sekedar mengasihi, kasih itu dia ada kasih sendiri. Dan ini bisa berarti beberapa hal teman-teman. Berarti nomor satu kita perlu ngerti bahwa dia adalah kasih. Dia adalah standar kasih sejati teman-teman. Nah teman-teman gini, orang ada Tuhan di dalam dia. Alkitab bilang gini, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Jadi bukti seseorang ada Allah di dalamnya, ada Tuhan dalamnya. Bukan dengan kalung salibmu yang segede dosa itu. Okay? Bukan dengan anting salibmu tuh yang segede mall gitu. Okay? Bukan dengan tato Alkitabmu tuh yang segede-gede daging empal gentong di situ. Bukan. Tapi dengan cara ada kasih nggak di dalam. Orang bisa tulis Alkitab di Instagram, bio Instagramnya, Mazmur 23. Tapi saya mau kasih tahu ayat Alkitab tidak pernah dimaksudkan untuk ditaruh di Instagram. Dimaksudkan untuk taruh dalam hatimu. Sebenarnya itu. Karena buat apa taruh di Instagram tapi nggak taruh dalam hatinya. Makanya justru kalau mengerti standar kasih sejati, lihat dia. Dan kalau misal bukti ada Tuhan dalamnya, berarti ada kasih. Nah, kenapa harus ingat dia? Nah ini yang teman-teman perlu tangkap baik-baik. Oke, saya tahu sekali lagi mungkin banyak orang berpikir, kenapa harus Tuhan? Di saat TikTok tuh banyak banget yang definisi kasih. Di saat Line Today, masih ada yang pakai Line gak di sini? Udah gak pakai, ya udahlah, udah goodbye. 5 fakta tentang kasih, yang ke-6 akan mengecewakan Anda. Loh katanya 5 maksudnya kan. Tapi kenapa kita perlu dengar Tuhan? Karena ini yang kita percaya. Mari slide berikutnya. Yang tahu satu produk, bukan yang punya, tapi yang buat. Saya ulang sekali lagi, yang tahu satu produk itu bukan yang punya, tapi yang buat. Saya mau nanya, ada nggak di sini punya handphone impian, tapi ternyata yang kamu bilang handphone impian kamu, ternyata kamu nggak dikasih ke kamu, tapi malah orang tuamu yang beli. Pernah ngalamin kayak gitu? Atau malahan kamu pengen punya handphone impian, mungkin kamu pengen punya iPhone 17 gitu misalnya ya. 17 biji maksudnya. iPhone 17 gitu maksudnya. Atau iPhone 14. Tapi ternyata orang tua kamu yang beli. Malah kamu dikasih bekas orang tuamu. Xiaomi gitu misalnya kan. Kesel gitu maksudnya. Nah tapi menarik teman-teman gini. Saya mau nanya, pernah nggak kamu punya handphone? Orang tua punya handphone lebih canggih dari punya kamu. Tapi suatu saat ada momen ya, orang tua kamu ketok kamar kamu dan bilang, Dek ini cara pakainya gimana ya? Mama gak ngerti caranya. Kok cara pakai gimana? Bang cara pakai gimana? Mas cara pakai gimana? Ada yang pernah jadi ahli IT di keluarga di sini? Come on. Mana ahli IT keluarga? Come on, sebenarnya angkat tanganmu sini. Ya. Lucu ya? Orang tuamu bisa beli handphone, tapi gak ngerti cara pakainya. Bisa dibayangkan gak? Kenapa saya bahas hal ini? Karena gini, hanya karena seseorang bisa punya barang, gak berarti dia yang paling ngerti. Handphone aja begitu, apalagi hidup kita. Kamu bisa punya hidup. Mungkin nafas ini milikmu. Mungkin perut ini milikmu. Kepala ini milikmu karena Tuhan kasih ke kamu. Tapi saya mau kasih tahu, hanya karena kamu punya, hanya karena Tuhan kasih kamu, gak berarti kamu yang paling ngerti loh. Ada beberapa di antara teman-teman di sini, ini bukan nubuatan. Ada beberapa di antara teman-teman di sini, nggak tahu jodohnya siapa. Ada teman-teman di sini nggak tahu impiannya apa. Ada teman-teman di sini bahkan nggak tahu mau kuliah di mana. Ada teman-teman di sini bahkan nggak tahu hidupnya mau jadi apa. Kak, saya kayak hidup saya untuk jadi pelengkap penderitaan aja kak. Oh oke. Saya hanya remah rengginang kak. Oke. Saya hanya butiran Starbucks. Oke. Hanya remah Starling, apa itu Starling? Starbucks keliling gitu maksudnya kan. Makanya gak semua orang mengerti. Tapi gini teman-teman, kalau kita bisa punya satu barang, saya punya satu teman saya ini udah gak terlalu dekat sih, saya udah gak anggap teman lagi sih. Kenapa? Karena geli aja sama kelakuannya. But, pernah ngerasa kayak gitu? Tadinya teman, tapi lama-lama aku geli banget dia, udah gak usah anggap gue temen deh. Saya pernah punya kayak gitu, emang kalian doang, saya juga pernah kali. Udah saya duduk sini bentar ya, supaya lebih, enggak sih, supaya lebih duduk aja sih. Kalian duduk masa saya gak boleh. Nah,
And anyway, dia gini, dia kan, saya punya teman ini cewek, dulu cakep, dulu. Sekarang ya lemak itu mengubah banyak hal ya. Jahat banget maaf, saya di Jakarta, saya anak selatan teman-teman, jadinya mulut saya suka agak kemana-mana. Saya nongkrongnya di sana party. Tapi poin saya gini, dia itu pernah dikasih tahu bahwa dia tukang mabok teman-teman, tukang minum alkohol ya teman-teman. Alkoholnya bukan hand sanitizer, tolong ya. Maksud saya bukan alkohol hand sanitizer IPA 70%, bukan. Lu mati habis hidup itu. Ya jadi dia tuh tukang minum, tukang mabok. Jadi kalau teman-teman tahu Jack Daniels, whiskey, itu bukan nama murid Yesus, for information. Jadi itu dia sering minum hal itu. Nah teman-teman udah kasih tahu, lu jangan keseringan minum. Kenapa? Takut lambung lu kena. Karena orang kebanyakan minum alkohol, bisa lambungnya kena teman-teman. Oke? Hanya untuk for information, jangan keseringan minum alkohol. Satu-satunya alkohol yang kamu perlu minum adalah anggur perjamuannya Tuhan. Gak usah minum kebanyakan. Mahal pula kok. Buat apa mabok, masalahnya lupa, abis itu besok muncul lagi masalah tetap ada. Nah dia bilang gini, teman saya bilang gini, lu ngapain ngatur-ngatur gue? Gue tahu kok badan gue. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Gue tahu kok badan gue tahu kapan gue harus berhenti. Dan teman-teman tahu gak apa? Puji Tuhan, dia masuk rumah sakit. Kenapa? Karena persis seperti nubuatan temannya, kena lambung. Asam lambungnya naik. Pertanyaan saya, mari kita bertanya, mari saja kita sama-sama mikir. Kalau dia memang tahu batasnya dia, kenapa dia masuk rumah sakit? Betul nggak? Apa saya bisa dicerna teman-teman? Kalau memang dia benar-benar tahu batas perutnya dia, kenapa dia masuk rumah sakit? Artinya dia nggak tahu. Artinya dia nggak ngerti kenapa dia masuk rumah sakit. Dia nggak tahu kapan dia stop. Banyak di hidup kita nggak tahu. Handphone kita, saya tahu ada teman saya handphone yang mahal, nggak tahu bahwa di handphone ada kalkulator. Kan bego ya sebenarnya. Tapi kenyataan memang ada di situ. Tapi memang ada yang kayak gitu. Nah tapi ini yang saya tahu. Kalaupun handphone kamu rusak, kamu nggak tahu cara perbaikinya. Ini yang kamu lakukan. Handphone kamu bawa ke tukang servis. Dan kamu pastikan bukan tukang servis sembarangan. Kamu pastikan tukang servisnya adalah tukang servis yang terasosiasi dengan penciptanya. Kenapa? Karena kamu tahu saat sebuah handphone rusak, berantakan, yang paling cocok untuk ditanya adalah penciptanya. Atau orang yang terasosiasi dengan penciptanya. Handphone aja begitu, apalagi kamu dan saya, amin. Kenapa Tuhan penting di hidupmu? Karena kita nggak selalu tahu siapa diri kita, tapi kita butuh kenal pencipta kita. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu lagi teman-teman, gini. Kenapa ini penting? Saya butuh teman-teman tahu hatinya Tuhan di sini. Yohanes 3:16, ayat favorit kalian itu tuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya semua yang kamu perlu tanya, kamu harus tanya sama Tuhan. Dan ini definisi Tuhan tentang kasih. Teman-teman lihat gak? Saya akan pelan-pelan kita lihat. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi apa yang di hati ya, dia sayang sekali sama kita. Dia sayang banget. Begitu besar cintanya sama kita. Dan teman-teman ini yang menarik. Dia cinta, tapi gak cuma diem. Dia gak sekedar merasakan cinta, tapi dia menindaklanjuti perasaan cintanya. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kita bisa lihat cinta gak sekedar perasaan. Cinta adalah perasaan yang ditindaklanjuti. Jadi jangan gede kepala kalau baru di chat, teman-teman. Beberapa makhluk astral di sini, ya, baru di chat doang, babe, langsung mikir, nikah gua adat apa ya? Tadi berkatin di mana ya? Baru di chat doang udah gede pala. Langsung nanya sama kakaknya, Kak, is he the one for me? The one. Padahal baru chat itu murah teman-teman. Aku chat sama kamu doang, ternyata pas dibuka chat itu udah kayak kos-kosan putra kan, kayak kos-kosan putri gitu, rame gitu. Di sini kita lihat bahwa Tuhan nggak sekedar ngomong, tapi Dia membuktikan.
Dan nggak sekedar membuktikan, dia melakukannya berkali-kali. Teman-teman tahu nggak? Apa yang Yesus lakukan itu adalah puncak. Sebelum-sebelumnya Tuhan sudah berkali-kali kirim nabinya untuk ngasih tahu pada umatnya bahwa I love you. Tapi seringkali kita yang menolak. Teman-teman tahu? Sekarang saya mau nanya di sini. Yang SMA di sini mana? Sekolah menengah ancur-ancuran? Enggak, cuma bercanda. SMA, gini saya mau kasih tahu. Pernah nggak kan ngalamin kayak gini? Ngalamin. Saya pengen tanya aja. Pernah nggak kamu ngajak jalan orang? Ya? Atau saya cerita teman saya deh. Dia ngajak jalan orang. Dia ngajak ngopi. Dia ngajak ngopi cantik. Dia ngajak makan cantik. Kalian tahu makan cantik mahal kan ya? Tapi nggak kenyang kan? Oke. Dan dia ngajak makan. Dan si cowok ini mau ngajak jalan. Si cewek ini. Dan cowok ini pengen go deeper. Demen sama nih cewek. Dia mau ngajak jalan. Nah yang menarik adalah cowoknya udah serius. Si ceweknya sopan. Thank you. Tapi ceweknya nggak tertarik go deeper sama nih laki. Bahkan ini cewek jalan sama yang lain juga. Makanya memang itu sering terjadi kekristenan. Karena lagu sekolah minggunya aja gitu kan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Gak mendidik banget tuh lagu bener-bener. Terpantesan semua tersakiti terus. Nah jadi teman-teman sering ngalamin, kamu demen sama seseorang, pengen deket sama seseorang, tapi orang itu gak demen sama kamu. Chat gak dibalas, kiraan sinyalnya jelek, ternyata kamu yang jelek. Ternyata. Bilangnya I love you, dibalasnya thank you. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Mungkin beberapa dari antara teman-teman ngerasa, ketawa lucu ya. Tapi saya mau kasih tahu, itu yang dirasakan Tuhan beribu-ribu tahun. Tuhan diidentifikasikan sebagai Bapa, sebagai seseorang rindu untuk dekat dengan umatnya. Yang dekat dengan kekasihnya, dekat dengan orang, dengan pribadi yang dia anggap umat yang dia cintai. Tapi kita seperti biasa, menolak dia. Sopan sama dia, ke gereja, tapi udah gitu doang. Kayak ngegantungin. Masalahnya, cinta gak bisa dipaksa. Itu masalahnya. Dan itu yang terjadi sama Tuhan. Tapi ini yang Tuhan lakukan teman-teman. Maka di sini kita belajar satu hal tentang kasih. Yuk lanjut. Aksi, ini God's love. Ada aksi, intensi, dan konsistensi. Dia dari awal, intensi itu keinginan. Dari awal dia dibilang, karena begitu besar kasih Allah. Sayang itu gak cuma ngomong. Sayang itu bertindak. Saya berkali-kali bilang, tindakan lebih kuat dari perkataan. Yang bilang, kamu jangan lupa makan ya Beb. Akan kalah sama bilang, yuk makan sama-sama yuk. Yang bilang, Beb jangan sakit-sakit, I miss you. Akan kalah sama bilang, aku di depan kosan kamu, aku udah siapin obat, siapin bubur, aku suapin ya. Kalah lah. Makhluk goib satu tuh cuma chat doang lagi pula. Yang satu bilang, someday, suatu saat kita bikin rumah bareng ya. Akan kalah sama bilang, aku udah ada tanah, yuk kita berancang rumah kita sama-sama. Aha, ya tewas lah. Saudara, teman-teman, jangan gede kepala kalau dibilang beb sama orang, sama lawan jenis. Kenapa? Kalau cuma bilang beb, banci salon juga bisa. Beb mau dipotong rambut model apa Beb? Oh iya loh, pernah ke salon kan? Beb mau dipotong rambut apa? Rengginang, apa mau mendatar, diagonal dan sebagainya. Ngomong itu mudah, tapi membuktikan itu gak mudah. Dan itu yang Kristus lakukan untuk kamu dan saya. Dia bayar kamu dengan harga yang mahal. Dia sampai mati. Teman-teman tahu gak? Gini, bisa gak Yesus atau surga menebus kamu dengan 5 malaikat yang sampai botak-botak? Kedengaran lucu ya? Bisa aja tapi. Masalahnya, kalau dia tebus kamu dengan 5 malaikat yang sampai botak-botak, ya segitulah hargamu. Segitulah hargamu. Masalah yang nebus kamu bukan cuma 5 malaikat yang sampai botak-botak, tapi yang nebus kamu adalah sang anak Allah itu sendiri. Kenapa? Karena butuh anak untuk bisa menebus anak yang lain. Di mata Tuhan, kamu bukan cuma hamba, kamu anaknya. Kamu dicintai, kamu dikasihi. Dan walaupun hidupmu lagi menyebalkan, keluargamu menyebalkan, kamu bakal kenyataan bahwa kamu adalah anak. Maka kita perlu tahu siapa diri kita. Nah lanjut. Karena ini, yang tidak tahu satu barang, yang tidak tahu nilai satu barang, akan memperlakukan barang itu sembarangan.
Yang tidak tahu nilai satu barang akan memperlakukan barang itu sembarangan. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau handphone saya ini nyicilnya lumayan lama ya teman-teman ya. Pakai cicilan 0% ya. Sekarang bayangkan kalau handphone ini bukan di tangan kita, tapi di tangan manusia purba gitu. Di Tekanthropus erectus gitu misalnya kan ya. Dia mungkin, coba yang SMP ngerti maksud saya. Mungkin ini nggak dipakai buat telepon, mereka aja nggak tahu telepon uga-buga. Mereka mana tahu gitu-gitu kan. Mungkin mereka pakai ini buat lempar dinosaurus mungkin. Mereka pakai ini untuk jadi pembalut mungkin. Saya nggak tahu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa mereka bisa memperlakukan barang ini sembarangan? Karena mereka nggak tahu barang ini dan mereka nggak tahu nilainya. Kenapa ada orang yang asal sama hidupnya? Karena mereka nggak tahu nilai hidup mereka. Alkitab mengatakan, kamu dan saya ditebus dari perbuatan yang sia-sia. Problemnya bukan kamu mahal atau enggak, karena kamu mahal. Tapi problemnya adalah, apakah kamu hidup seperti orang mahal? Masalahnya, beberapa di hidup kita, hidupnya kayak orang diskonan, especially dalam relationship teman-teman. Pegang-pegangan dan sebagainya, dan ngapa-ngapain yang aneh-aneh dan sebagainya. Ini saya gini, bagi teman-teman yang ada suka pegang-pegangan dan sebagainya, yang merasa itu pacaran harus kayak gitu, nih saya cuma kasih tahu gini, saya mau kasih teman-teman ide untuk membantu teman-teman. Pernah nggak ke department store dan lihat ada baju sale di situ? Pernah lihat? Sales 80% misalnya. Ini menarik, setiap kali saya lihat baju yang sale. Apalagi kalau ada mama muda ikutan ya, setiap saya lihat ada baju yang sale. Baju itu akan ditaruh di satu rak. Dan biasa ditaruhnya sembarangan. Dan ini menarik. Orang bisa pegang, buka-buka, pegang-pegang, terus buang gitu aja. Pernah lihat gak kayak gitu? Sale. Orang bisa, yang sale tuh rame, rusuh gitu kan. Rusuh, dibuka, rame, dibuka, baju dibuka, lipatnya sembarangan, dibuang, cari lagi dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kalau kamu menaruh nilai rendah di hidup. Kamu kan seperti baju itu, mau cowok mau cewek sama aja. Kamu gak seperti baju itu, cuma dibuka, dipegang-pegang, habis itu ditinggal. Makanya kakak-kakakmu, rata-rata kakak-kakakmu mengalami fenomena panjat pinang. Hanya badan yang dipanjat, tapi dianya gak dipinang. Shock, pasti shock. Ini pendeta benar ngomong gitu. Iya kenyataannya emang begitu. Badannya doang yang dipegang-pegang, gak dipinang, gak dinikahin. Kenyataannya emang begitu. Banyak teman-teman saya kayak gitu, banyak. Tapi teman-teman tahu gak? Kalau baju itu semahal itu. Kalau baju dibuat premium. Pernah lihat gak? Batik yang mahal banget. Dia bukan cuma sekedar digantung gitu aja. Dia dimasukin plastik. Dia ditaruh di lemari. Dan untuk lemarinya dibuka. Kadang butuh dikunci dulu. Itu yang terjadi teman-teman. Pertanyaan saya cuma satu. Nilai apa yang kamu taruh di hidupmu? Seperti diskonan atau seperti yang baju di lemari? Kenapa? Karena saya mau kasih tahu. Saya nggak tahu di matamu seperti apa. Saya nggak tahu apa yang kamu rasakan. Tapi Tuhan menciptakanmu untuk jadi seperti yang di dalam lemari itu. Tuhan menciptakanmu berbeda. Nggak ada yang sama seperti kamu. Maka hari ini teman-teman. Look, saya tahu bahwa beberapa di antara teman-teman itu punya masalah sendiri. Keluargamu mungkin bermasalah. Saya harap, saya berdoa supaya nggak ada yang kena pukul orang tuanya ya. Karena, atau mungkin kamu lihat orang tuamu saling pukul-pukulan. Mungkin orang tuamu punya ekspektasi berbeda atau kamu sama orang tuamu nggak nyambung. Kamu merasa nggak dicintai dan sebagainya. Oke, look, I kinda get it, saya nangkap. Tapi teman-teman gini, sebelum juga kamu menghakimi orang tuamu dan kesal dengan orang tuamu dan kamu belum ngerti sudut pandangnya, saya cuma kasih tahu gini, kadang setiap kali, kadang kamu perlu melihat dari sudut yang berbeda. Teman-teman tahu nggak? Pernah masuk ke gedung tinggi nggak? Kalau teman-teman pernah masuk gedung tinggi pasti mengerti. Pandangan di lobi dan pandangan yang di lantai atas itu pandangannya berbeda. Benar ya teman-teman ya? Pandangannya berbeda. Alasan kenapa orang tua kamu gak bisa ngerti, kamu gak nyambung sama orang tuamu. Simply karena kamu kebetulan
ada di lantai yang lebih di bawah dibanding mereka. Itu menyebabkan kamu gak bisa lihat. Kenapa? Karena yang di lantai 40 dan di lantai 15 pandangannya berbeda teman-teman. Ngelihat macet juga beda. Di Jakarta macet itu luar biasa teman-teman. Orang ngelihat dari kemacetan dari lobi dan ngelihat kemacetan dari lantai atas, itu pandangannya berbeda sama sekali. Dan saya berdoa supaya teman-teman, sebelum kamu menghakimi orang tuamu dan kesal dengan orang tuamu dan sebagainya, saya berdoa supaya teman-teman izinkan dirimu untuk naik dulu ke lantai atas itu. Dewasakan dirimu. Dan someday kalau misalnya kamu makin dewasa, lihat lagi orang tuamu seperti apa. Kenapa? Karena ini percaya atau enggak, semakin dewasa kamu akan semakin ngerti sama orang tuamu seperti apa. Saya tahu ini enggak sulit, enggak mudah. Tapi karena problem gini, sometimes how we see the problem is the problem. Slide berikutnya, tolong. Ini kenyataannya. Sometimes how we see the problems are the real problem. Seringkali yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi cara kita melihat masalah itu. Suatu saat saya sama istri saya lagi nyetir mobil, itu esnya ketinggalan, saya lupa, yaudah. Lagi nyetir mobil, turun ke basement apartemen saya yang dulu, dan saya lihat, kok ini gelap banget ya, basement saya. Saya pikir, apakah lampunya mati gitu maksudnya, apakah karena lagi mati listrik di apartemen saya. Ternyata istri saya bilang, Dam Es, lu pakai kacamata hitam. Itu yang bikin lu gelap. Jadi gara-gara saya pakai kacamata hitam, semua kelihatan gelap. Makanya kadang kita perlu mengerti perspektif kita. Kadang cara kita melihat itu yang jadi masalah. Kejadian 2:16-18 yuk, mari kita lihat. Kejadian 2:16-18. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Sebab pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang lanjut, yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau makan ya, pastilah kau akan mati. Ayat sampai ayat 17 dulu. Ayat 17 dulu tadi. 17. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini, janganlah kau makan buahnya. Pada hari yang kau makan ya, pastilah kau mati. Teman-teman lihat gak? Dosa pertama dimulai karena kecurigaan manusia sama Tuhan. Jangan-jangan ada yang ditutupin nih. Kenapa gak boleh makan buah itu? Jangan-jangan Tuhan tuh menyembunyikan sesuatu dari kita. Teman-teman bisa bayangkan gak? Dosa pertama dimulai dari karena kamu curiga. Manusia pertama curiga pada orang tuanya. Itu Tuhan. Itu dosa pertama dimulai dari situ teman-teman. Saya sering kali merenungkan. Kenapa ada makan pohon itu? Kalau dia gak makan pohon itu, kita masih makan biji-bijian dan sayur, tumbuh-tumbuhan. Tapi gara-gara dia makan itu, kita jadi makan biji, kita makan sayur, kita makan daging, kita makan empal, kita makan ati, makan teman, makan pacar teman, semua yang bisa kita makan akhirnya. Gara-gara dia. Tapi dosa pertama dimulai kecurigaan manusia. Seakan-akan kayaknya kalau dilarang itu jelek. Begitu banyak orang berpikir sampai detik ini, kalau dilarang berarti jelek. Berarti orang gak peduli. Pertanyaan saya, apakah benar? Teman-teman tahu gak bahwa saya punya anak kucing. Lucu banget. Kucing Oyen. Teman-teman tahu kucing Oyen? Ras terkuat di muka bumi ya. Yang suka ngerebut cinta di keluarga itu loh ya. Saya punya kucing Oyen, namanya Hibi. Lucu banget, suka lari-lari gitu. Ya kucing lari-lari jelas ya, dia lari-lari. Teman-teman tahu gak, saya tidak izin dia lari-lari, saya tahu saya nemuin dia di kebun belakang saya. Dari kecil. Saya culik dia, cie. Kenapa? Karena biar dididik dari kecil di jalan Kristus maksudnya kan ya. Nah yang menarik adalah gini, saya sayang sama dia. Dan justru saya tidak izinkan saya keluar. Saya tidak izinkan dia keluar rumah sama sekali. Kecuali kalau sama saya. Pergi ke opa bulu dan oma bulunya. Yaitu orang tua saya. Saya anggapnya bilangnya anak bulu karena anak bulu kan. Teman-teman tahu kenapa saya nggak izinkan dia keluar? Apakah karena saya benci sama dia? Mari mampus lu di rumah aja. Bukan. Karena saya tidak bisa bertanggung jawab sama hidupnya. Kalau dia di luar. Bisa ada mobil-mobil yang gak peduli sama dia. Bisa ada anak-anak yang gak peduli sama dia. Ngelindes ekornya dia. Bikin dia terluka.
Kalau dia terluka, saya yang marah main naik darah. Bocah-bocah lato-lato itu pengen saya lempar lato-lato atau enggak. Tapi lato-lato 5 ton gitu. Wih gitu. Biar bocor sekalian gitu. Ya masalahnya kucing saya dia meninggal kemarin. It was sad. Tapi poin saya bukan soal sadness sih. Tapi poin saya gini, itu dosa pertama. Itu kenapa? Karena kecurigaanmu. Karena kamu merasa dilarang itu, Kak kenapa gak boleh peluk-pelukan? Kenapa? Kan isunya cuma, saya mau kasih tahu. Setiap kali saya bikin seminar soal relationship, selalu beberapa pertanyaan ini selalu muncul. Nomor 1, Kak pacaran beda agama boleh apa enggak Kak? Makhluk goib ini muncul di, saya punya 50 sesi relationship, 50-50-nya muncul. Kedua, Kak kok pacaran Kristen Katolik sama enggak ya Kak ya? Ketiga, gimana saya tahu bahwa he or she is the one? Muncul terus. Keempat, Kak pacaran yang bener gimana sih Kak? Astagfirullahaladzim. Terus aja muncul gitu. Dia berulang-ulang muncul gitu. Ada yang berulang kali muncul tapi bukan utang. Itu dia. Nah poin saya gini, kenapa kita bertanya seperti itu? Karena kadang bukan soal pertanyaannya, tapi cara kita pertanyaan itu. Karena seringkali, sorry saya mau kasih tahu. Rata-rata di antara teman-teman hanya melihat kekristenan sebagai ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Kamu beberapa di antara kamu masih berpikir Tuhan tuh kayak bentuknya kayak Thor bawa palu gitu. Kalau lu salah digodam pala lu gitu. Masalahnya beberapa di antara kamu masih berpikir seperti itu. Bahwa kamu seakan Thor seperti itu. Kita seringkali curiga sama Tuhan, kita seringkali takut sama Dia. Padahal saya mau kasih tahu di ayat 18, Tuhan siapin jodoh buat Adam. Kurang baik apa? Kenapa Dia yang siapin? Karena di zaman dulu belum ada Tinder. Dan belum ada manusia di situ. Tapi bisa kita lihat memang Tuhan yang ciptain, tapi tetap manusia yang kejar. Next time lah kalau ada seminar soal relationship. Next time. Ini ayatnya dalam banget soalnya. Justru teman-teman gini, alasan kenapa teman-teman rata-rata kita sering bertanya seperti itu. Karena kita berpikir kekristenan cuma tentang boleh atau enggak. Kita nggak tahu bahwa di balik boleh atau enggak itu ada sesuatu di dalam hati itu teman-teman. Saya punya ponakan, ada beberapa cerita yang saya bagi. Nomor 1, saya punya ponakan. Ponakan saya lucu, tapi pas kecil dia masuk apartemen nggak dibolehin keluar apartemen. Cuma boleh main sama apartemennya doang. Kenapa? Karena mamanya. Apakah mamanya nggak bisa lihat dia senang? Bukan, karena mamanya nggak bisa lihat dia menderita. Kenapa kamu nggak diizinin keluar? Kenapa kamu nggak diizinin ini, nggak diizinin itu? Kamu cuma beberapa di antara kita cuma mikirnya, aku nggak boleh gini. Oh berarti dia nggak setuju sama saya. Beberapa di antara kita tidak mengerti why. Nggak boleh. Yang harus ditanya bukan what-nya, yang harus dipikirkan adalah why. Kenapa? Itu yang lebih penting. Karena kita dilarang, tampaknya bukan karena Tuhan gak bisa lihat kita senang, tapi karena gak bisa lihat kita menderita. Teman-teman tahu gak? Kenapa banyak larangan Tuhan? Apakah karena Tuhan itu gak peduli sama kamu dan sebagainya? Enggak. Karena saya mau kasih tahu, baik ajaran maupun hajaran Tuhan lahir dari hati yang mengasihi. Larangan pun karena Dia sayang sama kamu. Ibrani 12 ayat 6-8, yuk. Biar saya gak dianggap sesat. Ayat 5 dulu saya bacain ya teman-teman, saya lupa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat berbicara pada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kenapa ayat ngomong gini? Kan didikan Tuhan memang bisa bikin putus asa. Didikan bisa bikin down. Siapa yang bisa dimarahin orang tuanya terus down? Pernah dimarahin orang tua terus down? Ya, simple. Karena memang didikan bisa bikin down. Emang gitu. Tapi didikan tidak akan lama bikin down kalau misalnya kita ngerti hatinya. Ayat 6. Dia bilang gini. Karena Tuhan menghajar, mendidik orang yang dikasihinya. Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Larangan itu muncul bukan karena gak bisa lihat kamu senang,
tapi karena kamu anaknya. Because you are his son. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak tidak dihajar oleh ayahnya. Di mana tidak terdapat anak yang tidak dididik oleh ayahnya. Saya mau kasih tahu, kalau kamu dibiarin keleleran gitu aja, justru itu berbahaya teman-teman. Justru karena kamu dilarang. Walaupun kadang larangannya suka over, iya saya tahu. Buat kalian suka over, tapi belum tentu buat orang tuamu over. Tapi hatinya bukan karena kamu merasa, bukan karena gak bisa kamu senang, tapi karena gak bisa kamu menderita. Gak mau kamu terluka sama si makhluk astral itu. Yang datang melok kamu bisa pergi. Yang bilang aku sayang kamu selamanya tapi ternyata bertahan 3 bulan gitu kan. Yang kamu sudah jawab panjang lebar, dijawabnya cuma WK. Iya kan orang itu ya. Yohanes 5:14 teman-teman. Yohanes 5:14. Kemudian Yesus bertemu dia dengan bait Allah berkata padanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, padamu jangan terjadi mimpi buruk. Ini ayat yang menarik teman-teman, kenapa? Karena kita berpikir kalau misalnya kita dosa, takut Tuhan marah, takut dihukum Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu baik-baik, are you ready? Gini, saya mau kasih tahu, kalian berdosa atau enggak, Tuhan akan tetap Tuhan. Tuhan akan tetap Tuhan. Tuhan gak akan terganggu ketuhanan kalau kamu berdosa atau kamu bikin salah. Tapi yang akan menanggung konsekuensinya adalah kita. Teman-teman, ingat cerita anak yang hilang? Anak yang hilang itu menarik, kenapa? Karena ceritanya bicara tentang anak yang kurang ajar sama ayahnya. Tapi ayahnya kekayaannya tidak terganggu. Anak yang duitnya habis, yang menderita karena konsekuensi makan makanan babi, itu anaknya. Tuhan encourage kita untuk berhati-hati sama dosa bukan karena untuk kesenangan dia. Kamu berdosa apa enggak? Saya mau kasih tahu, teman-teman kena drugs atau enggak? Kamu hamil luar nikah atau enggak? Kamu itu mabuk-mabukan atau enggak? Tuhan akan tetap Tuhan. Oke? Tuhan tidak terganggu. Tuhan tidak terganggu kemuliaannya, tapi badanmu yang akan hancur. Masa depanmu yang bisa hancur. Tuhan mau, teman-teman lihat dari situ. Zina dan lain-lain. Kayak Tuhan tuh setiap kali saya ngeliat ayat ini kayak seakan-akan Tuhan ngomong kayak gini. I don't want anything to hurt you. Saya gak mau ada sesuatu yang nyakitin kamu. Saya gak mau kamu tidur sama seseorang. Karena saya gak mau kamu terikat sama orang yang salah. Karena kamu gak tahu bahwa dampaknya besar. Tuhan gak bilang kamu jangan berdosa supaya kamu masuk neraka. Kenapa? Karena neraka sudah habis ditebus darah Kristus. Kamu anak kerajaan Allah. Kamu akan mengambil bagian bersama Bapa kamu di surga. Cuma masalahnya, ini dampaknya. Bisa menghancurkan kamu teman-teman. Makanya teman-teman, tahu nggak? Saya berharap teman-teman cukup dewasa untuk melihat hal ini. Saya ulang sekali lagi, saya berharap teman-teman cukup dewasa untuk melihat hal ini. Kenapa? Karena orang dewasa dan anak kecil cara ngeliatnya beda. Contoh, sikat gigi. Dan tidur, contoh sikat gigi dulu deh. Seorang anak kecil sikat gigi, anak SD deh. Pernah gak yang punya anak, mau disuruh sikat gigi aja salah, malas gitu. Teman-teman pernah di posisi itu? Kamu disuruh sikat gigi. Saya ingat saya pernah sering kecil disuruh sikat gigi sama orang tua saya. Kamu sikat gigi gak? Oh kamu gak sikat gigi, gak usah tidur. Begadang aja sampai mati. Enggak. Dia gak bilang gitu. Cuma maksudnya, saya disuruh sikat gigi. Di luar kemampuan saya, di luar kemauan saya disuruh sikat gigi. Tapi masalahnya itu terjadi, padahal sebenarnya itu bukan untuk kebaikan siapa-siapa, itu untuk kebaikan saya. Cuma saya masih terlalu anak kecil untuk mengertinya. Sekarang saya gede, tidak disuruh, saya sikat gigi sendiri. Ada yang sikat gigi harus disuruh-suruh dulu teman-teman. Kenapa kamu sikat gigi nggak disuruh lagi? Karena kamu tahu itu bukan buat kebaikan siapa-siapa, tapi kebaikan kamu. Contoh lain, tidur siang. Ada yang pas kecil dipaksa tidur siang sama orang tuanya? Saya dipaksa tidur siang. Orang tua saya bilang, kalau kamu gak tidur siang, kamu gak boleh main. Sekarang, saya pikir, kenapa saya dipaksa tidur siang terus? Dad, Mom. Tidur siang bagi saya menyiksa. 20 tahun kemudian, saya berharap setiap hari bisa setengah jam aja saya tidur siang.
Ada yang pernah ngerasa kayak saya? Setengah jam aja bisa tidur siang. Dulu dipaksa-paksa nggak mau, sekarang nggak bisa tidur, gue pengen tidur. Can I just sleep? Tapi butuh kedewasaan untuk ngerti itu. Saya berdoa supaya Roh Kudus di sini membuka hatimu dan pikiranmu. Anak kedewasaan yang sejati. Kenapa? Supaya kamu bisa lihat perintah Tuhan bukan untuk mekang kamu, tetapi untuk kebaikan kamu. Because He loves you, Dia peduli sama kamu, Dia sayang sama kamu. Kau ngelihat hukumnya Tuhan, ngelihat peraturannya Tuhan, jangan lihat Dia sebagai Tuhan yang jahat, tapi lihat Dia sebagai Tuhan yang karena Dia peduli. Saya akan tutup dengan ayat ini, Roma 11 ayat 29. Sebab kalau Allah memilih orang, memberkati orang itu, Allah tidak pernah menarik kembali apa yang telah dibuatnya. Saya ini bukan nubuatan. Someday akan ada beberapa dari teman-teman yang hidupnya bermasalah. Akan ada orang yang bermasalah. Hidupmu bisa jadi bermasalah. Tapi saya cuma kasih tahu, kamu bisa bermasalah karena banyak hal. Beberapa dari teman-teman nggak ngerti apa yang saya bagikan dan bahkan nggak peduli. Kenapa? Karena kadang memang ada di antara kamu akan diizinkan Tuhan untuk kena batunya dulu. Jujur aja. Akan ada beberapa di antara teman-teman akan kena batunya dulu, baru kamu bisa nangkep ayat ini. Baru kamu bisa nangkep apa yang saya bagikan. Ya saya doa saya cuma jangan sampai kamu kena permanent damage aja, jangan sampai lukanya terlalu parah aja. Doa saya cuma itu. Tapi beberapa di antara kamu akan kena. Tapi saya cuma kasih tahu teman-teman, apa yang saya percaya, walaupun kamu jatuh sekalipun, Tuhan gak pernah nyerah sama kamu. God is not giving up on you. Tuhan gak pernah menyesal sama kamu. Amos 3:12, saya tiba-tiba muncul ayat terakhir. Teman-teman diberkati sejauh ini, aman? Are you guys blessed? Are you guys blessed? Amos 3:12 ayat terakhir. Tiba-tiba ayat ini muncul di kepala saya. Salah satu ayat favorit saya. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai. Ini ayat yang menghidupkan saya, ini ayat memerdekakan saya teman-teman. Dikatakan, ini sebenarnya Amos itu kitab penghukuman sebenarnya. Tapi entah kenapa saya melihat sepotong kasih karunia di sini. Dia bilang gini, ada cerita tentang seorang gembala yang melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis dan potongan telinga. Tahu nggak betis siapa? Betis dombanya. Kenapa? Karena dombanya udah ada bagian-bagian yang dimakan sama singa. Tapi ini yang menarik teman-teman. Tinggal betis dengan potongan telinga. Artinya udah hampir nggak ada. Tinggal sisa-sisa. Tetapi ini yang saya lihat. Gembala ini ketemu singa dan dengan sengaja dia lepasin 2 tulang betis dan potongan telinga dari mulut singanya. Walaupun tinggal sisa-sisa, tetap diperjuangkan. Dan saya mau kasih tahu baik-baik teman-teman. Emangnya ketemu singa bisa pelan gitu? Assalamualaikum. Enggak. Ini singa bukan kucing. Hello. Terjemahan kita sama semua kan ya? Singa, lu harus ajak berantem dulu. Harus lu toyor dulu. Tapi toyornya pakai besi gitu. Biar dia takut. Dan dia harus buka mulut singa. Gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis potongan telinga. Akhirnya mulutnya dia yang buka. Dan teman-teman tahu, cuma orang yang marah, cuma orang yang kesel, cuma orang yang benar-benar hampir hilang pikirannya yang berani buka mulut singa. Coba lu pikir baik-baik deh. Kemarin ada, teman-teman tahu gak, ada video yang lagi viral tentang satu mobil ditabrak singa. Dan orangnya bilang, gue gak berani minta ganti rugi. Takutnya mobil gue rusak, yang penting nyawa gue gak rusak. Itu orang waras. Ini gak waras. Dia kejar mulut singa, dia buka mulutnya, dia ambil betis, potongan telinga. Tinggal betis, tinggal potongan telinga, dijual aja kagak bisa. Tapi mau tahu kenapa? Tetap, walaupun tinggal betis, potongan telinga, tetap dikejar. Karena mau tinggal sisa-sisa pun, domba ini tetap milik gembalanya. Saya mau kasih tahu, akan ada beberapa di antara kamu bisa aja. Someday kamu akan di posisi ini. Tinggal betis, tinggal potongan telinga, udah sisa-sisa. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan Sang Gembala Agung tidak akan pernah menyerah terhadap kamu. Bahwa kamu tinggal sisa-sisa sekalipun, yang tetap memperjuangkan kamu, dia tidak akan stop sampai
dia mendapatkanmu. Maka hari ini saya mau kasih tahu baik-baik teman-teman. Cinta gak bisa dipaksa. Saya mau ajak teman-teman, bukan cuma sekedar jadikan ini sebuah ritual. Tapi jadikan ini sesuatu yang kamu bisa pikir ulang. Jadikan ini sesuatu yang kamu bisa renungin. Buat Tuhan untuk mengasihi kamu. Dan saya berdoa, supaya sehabis ini, kamu bukan cuma sekedar tanya, pacaran beda agama boleh gak ya? Kamu gak sekedar nanya, ini boleh gak ya? Boleh itu, gak cuma di boleh atau enggak. Tapi kamu ngerti hatinya, kenapanya. Mengerti kenapa lebih penting dari boleh atau enggaknya. Karena begitu kamu ngerti kenapanya, kamu akan langsung tahu kenapa itu boleh. Dan kamu akan ambil keputusan yang lebih baik. Saya berdoa supaya kamu jadi makin dewasa. Semakin kamu dewasa, kamu akan bisa ngerti hati ya Tuhan. Udah, sampai situ aja. Tuhan berkati semua. God bless you all. Thank you.